bukan Blue Drew original lagi nih. Oh iya. Iya. Nama Alfian, boleh dibuka nih kapas ini? Oh boleh. Nah. Oh iya, buka nih kapas ini. Ngomongin velgnya tadi kan saya lihat nih velgnya. Oh gitu. Itu velgnya pakai bawaan Honda juga apa gimana tuh? Kebetulan ya. Oh iya. Ini gue pakai velg EK4 sedan yang sirnya versi Jepang juga. Oke, nah sekarang dibuka nih kapas ini ya kan. Yeah. Boleh dibahas nih Om, mesinnya Boleh, dipakai boleh. apa sama modifikasinya apa aja nih? Oh, soalnya saya lihat udah ada open filter di sini ya. Boleh Iya. dibahas Om. Ini gue basically-nya engine-nya standar. Kode mesinnya F16. Gue masih mau mempertahankan mesin standarnya. Karena menurut gue untuk akselerasi standar aja tuh worth it lah, udah lumayan enak deh. Nah, yang mungkin yang sedikit agak menarik sih di bagian ruang mesinnya. Jadi gue ambil konsepnya itu go air tap. Oh iya. Ya, piping acetat, piping brake tap. Ya, gitu. Ini sih untuk masalah perkabelannya gue pakai konsep air tap. Gue umpetin lah gitu. Iya, kabel-kabelnya gitu. Cuman intinya tujuannya sih semua sama. Urutan kabel ke tujuannya semua sama. Cuman apa namanya, lokasinya aja lah, yang penempatannya aja yang gue pindah gitu. Gitu. Sama pipa AC. Pipa AC gue intinya sih gue custom. Ada istilahnya piping acetat. Jadi kalau piping AC-nya gue pindah ke bagian dalam fender sebelah kiri. Oh, sebelah sini ya? Iya. Jadi gue custom rakit ulang lagi selang fleksibel pipanya di fender bagian kiri. Masuk ke si evaporator di bagian dalam nih di bawah dashboard. Masuk ke situ semuanya. Dryernya, posisi dryer ada di sini. Di sininya ya? Iya, perangkat AC lebih banyak sih di sini gitu. Makanya ceritanya kalau lu lihat kan nih akinya nggak ada nih. Kalau aki gua taruh di sebelah bawah, sebelah kanan sini. Iya. Kalau aki di sini. Makanya gua nggak bisa taruh sana karena di sana kan ada dryer kan, ada beberapa perangkat AC di bawah sana. Terus juga biar rapi juga nih ya. Iya, gitu. Sebenarnya sih kalau untuk kita berbicara aki, sebenarnya ada dua option. Yang pertama di bawah bumper sini, karena mungkin rata-rata sih Civic karena bagian bawah lampu ini nih dia agak lumayan ada space-nya lah gitu. Untuk aki 45 amperan itu dia bisa masuk gitu. Ada dua option, yang pertama di sini, yang kedua mungkin di bagasi. Cuman karena emang kebetulan mobil ini gua setting ada audionya juga gitu kan. Nah, ada power sama monoblock juga. Iya, akhirnya kayaknya lumayan numpuk di bagasi nih kalau aki gua taruh di bagasi gitu kan. Akhirnya gua mikir gua taruhlah di bawah bumper sebelah kanan sini gitu. Tutup klepnya gua hard chrome. Intake-nya pun masih standar. Iya, sama view rail-nya pun masih standar. Cuman ya si 4 item ini, header, tutup klep, view rail sama si intake-nya gua hard chrome. Kayak gitu. Kenapa gua hard chrome? Biar kalau hard chrome itu kan biasanya lebih tahan panas ya. Karena kan 4 item ini khususnya header, tutup klep sama si intake sih. Kalau view rail sih nggak terlalu panas. Jadi ya sekalian aja lah gitu kan. View railnya juga kita hard chrome. Jadi notabene yang hard chrome itu lebih kuat lah untuk daya tahan panasnya. Dia lebih kuat gitu sih. Kalau piping open filternya gue custom sendiri. Dia bahannya ini stainless, gue las argon ya. Gue bentuk yang menurut gue kayaknya simple nih, kayak gini gitu kan. Kalau untuk open filternya sebenarnya sih gue sih nggak terlalu mikirin untuk bentuk tujuan si open filternya kemana gitu kan. Kalau gue kesampingin sini kayaknya masih agak penuh gitu kan, karena gue pengennya di bagian sini nih kosong gitu kan. Akhirnya gue ambil bagian tengahnya sini lah gitu. Terus ya gue kebawain aja gitu sih. Sebenarnya kalau untuk ke fungsinya gue nggak tahu ya berfungsi signifikan atau enggak, arahnya si open filter itu ke situ gitu. Cuman ya gue suka aja lah gitu. Gue suka aja kayaknya lebih, jadi mungkin gue lebih mikirin ke estetikanya doang kali ya. Iya. Indah, tapi tadi tetap fungsional tuh kan, chrome juga jadi menolak panas lebih baik. Oh betul gitu. Gitu sih. Keren nih, patut dicontoh nih. Jadi pentingin kelihatannya juga tapi fungsional. Pasti kita harus, jadi lu nggak asal modif, kita harus tetap mikirin lu modif ya lu jangan ngilangin fungsi dasarnya gitu kan. Kalau misalkan emang lu mau nambahin
fungsinya itu jadi bisa nambah ke power dan lain-lain, it's okay gitu. Cuman kalau misalkan lu ngerubah, kalau menurut gua lu ngerubah nggak ada faedahnya buat apa kalau menurut gua gitu. Makanya gua coba berpikir untuk fungsinya itu harus jelas juga, harus tetap berfungsi juga gitu. Itu ubahannya om yang terjadi di bagian mesin nih ya. Iya sebenarnya sih mungkin menurut gua somethingnya sih yang menurut gua agak sedikit lumayan rumit ya. Itu sih dia di bagian ini, di bagian engine bay. Iya, di bagian engine bay sama perkabelannya nih. Iya, perkabelannya sih. Saya lihat udah rapi, ya kan udah di wire tak juga. Iya. Emang estetikanya dapat bang. Lumayan. Enak jadi ngeliat mesin rapi ya kan, karena soalnya kalau mobil Jepang tuh kabel di mana-mana, kayak mobil Jerman dan lain sebagainya ya. Iya. Gue cuman kadang berpikirnya gini. Kalau menurut gue ya, lu punya kendaraan eksterior aja yang bersih, rapi gitu. Interiornya is oke, lu bisa lihat rapih lah gitu. Cuman belum tentu di area sini. Iya, makanya gue ngincernya gue pengennya 3 item ini tuh kayak eksterior, interior. Ketika lu buka ruang mesinnya, ih anjir ternyata rapi juga ya sampai di area ini. Kurang lebihnya sih seperti itu sih. Gitu. Cukup banyak yang dilakukan. Lumayan. Ya. Lumayan. Oke. Nah, sekarang nih Om, saya sobat riding dan saya juga mau nanya-nanya lagi nih seputar modifikasi dari kendaraan Om Alfian nih. Siap. Nanti kita wawancara di mana nih Om? Di samping kali Om, samping mobil. Boleh. Oke, jadi kita mau wawancara soal modifikasinya dari pandangan Om Alfian itu seperti apa sih emang modifikasi mobil itu. So, ikutin terus Ride in Style.